Dokter masih isi inform consent dengan tangan. Di tengah jadwal yang padat, satu pasien bisa habiskan 3 sampai 5 menit hanya untuk isi formulir inform consent. Nah, bagaimana kalau pengisian inform consent ini bisa selesai dalam 1 menit? Assalamualaikum, halo dokter, saya dokter Gilang. Saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi yang saya buat untuk dokter gigi yaitu IC Digital. Aplikasi ini sudah digunakan oleh rekan sejawat di beberapa klinik gigi, dan di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan IC digital, yaitu aplikasi inform consent khusus klinik gigi yang bisa diakses langsung dari browser tanpa perlu install apapun. Nah, ada dua mode yang akan kita coba, yaitu mode cetak cepat dan mode IC digital lengkap. Mari kita mulai, dan sebelumnya saya akan masuk dulu ke aplikasinya menggunakan kode akses. Ya, setelah kita masuk menggunakan kode akses, kita akan tiba di mode pertama, yaitu mode cetak cepat. Mode ini ideal untuk klinik yang ramai atau untuk dokter yang sudah terbiasa mengisi IC dengan tangan, tapi ingin hasilnya bisa lebih lengkap dan lebih cepat. Caranya sangat mudah, pastikan kita berada di mode cetak cepat dulu, ya. Lalu langkah pertama tinggal pilih tindakan yang akan dilakukan, yaitu kita ketik nama tindakannya misalnya restorasi. Selanjutnya semua informasi akan langsung terisi otomatis, yaitu mulai dari indikasi, tata cara, risiko, komplikasi, hingga prognosis. Tidak perlu menulis satu persatu lagi. Nah, ini sangat menghemat waktu sekaligus memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat untuk disampaikan kepada pasien. Lalu kedua, pilih jenis suratnya, persetujuan atau penolakannya. Lalu kita klik buat dan unduh PDF. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, selesai formulirnya siap dicetak. Nantinya dokter tinggal mengisi dua bagian informasi yang masih kosong, yaitu diagnosis dan dasar diagnosis, ya. Dua bagian ini tidak saya buat terisi otomatis karena kita tahu ya, satu tindakan itu terkadang bisa diindikasikan untuk lebih dari satu diagnosis. Misalnya, tindakan pencabutan gigi ya, terkadang diindikasikan untuk gigi yang mengalami nekrosis pulpa atau bisa juga gigi yang mengalami pulpitis irreversible. Jadi tergantung juga dari kondisi yang ada pada pasien. Jadi untuk diagnosis dan dasar diagnosis, dokter perlu menyesuaikan sendiri dan mengisinya secara manual. Sedangkan informasi yang lainnya seperti tindakan, indikasi tindakan, risiko, komplikasi, dan lain-lain sudah terisi secara otomatis. Nah, mode ini juga cocok dijadikan stok belangko ya. Jadi dokter tinggal cetak beberapa lembar sekaligus untuk persediaan sehingga saat pasien datang, formulirnya sudah siap. Oke, kita lanjut dengan mode kedua, yaitu mode IC digital lengkap. Mode ini ideal untuk klinik yang ingin menyimpan inform consent sepenuhnya secara digital ya. Hemat kertas, data lebih rapi, dan dokumen bisa diverifikasi keasliannya kapan saja. Mode ini diutamakan untuk klinik yang punya tablet atau ponsel layar besar sehingga pasien bisa membaca dan menandatangani langsung di layar. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengisi data dulu. Iya, kita isi saksi, saksi satu, saksi 2, lalu kita isi nama pasien, misalnya Muhammad, umurnya 30, lalu kita pilih jenis kelaminnya, kita isi alamat pasien. Nah, apabila pasien ini diwakilkan oleh wali, maka kita perlu mengklik tombol ini dan nanti data walinya diisi di sini ya. Wali yang menandatangani inform consent ini, begitu ya. Tapi ini kita anggap ini ditandatangani oleh pasiennya langsung ya. Selanjutnya kita pilih diagnosisnya, misalnya pulpitis reversible ya. Nanti akan otomatis terisi diagnosisnya dan dasar diagnosisnya ya. Lalu kita cari tindakan kedokterannya, misalnya tadi restorasi, nanti akan langsung otomatis terisi tindakan kedokterannya,
indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, sampai alternatif dan risikonya. Ya, semua poin langsung terisi secara otomatis. Semuanya disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Selanjutnya, disinilah inti dari informed consent yang sesungguhnya, dokter. Sebelum melanjutkan, dokter perlu membacakan dan menjelaskan setiap poin ini kepada pasien satu persatu. Pastikan pasien benar-benar memahami tindakan yang akan dilakukan, termasuk risiko dan kemungkinan komplikasinya. Dan jangan lupa berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Setelah semua informasi selesai disampaikan dan didiskusikan, klik tombol centang semua poin. Ini sebagai tanda bahwa seluruh informasi sudah dijelaskan secara lengkap. Selanjutnya, minta pasien untuk tanda tangan sebagai pernyataan bahwa ia telah menerima dan memahami semua informasi yang baru saja disampaikan. Ya, pertama dokter dulu yang perlu tanda tangan misalnya. Selanjutnya pasien. Lalu selanjutnya dokter perlu memilih jenis surat, yaitu apakah surat persetujuan atau penolakan tindakan medis. Ya. Nanti teks pernyataan hukumnya akan sesuai dengan jenis surat yang dokter pilih. Ya. Misalnya ini untuk penolakan dan ini untuk persetujuan. Kemudian surat persetujuan ini perlu ditandatangan oleh pasien, oleh dokter, oleh saksi 1 dan saksi 2. Ya. Oke, kalau sudah ditandatangan, kita isi nama tempatnya, nama tempat klinik dokter berada, untuk tanggal dan jamnya sudah otomatis terisi. Terakhir, tinggal klik simpan PDF. Ya, kita buka hasilnya seperti apa. Ya, seperti ini ya. Dokumennya tersimpan sebagai PDF, lengkap juga dengan nomor dokumen dan timestamp dari server sehingga waktu pembuatannya tidak bisa dimanipulasi ya. Dan yang menarik, dokter, setiap dokumen ini memiliki semacam sidik jari digital yang unik dan tersimpan di database. Artinya, bila suatu saat keaslian dokumen ini dipertanyakan, misalnya dalam situasi mediko-legal, kita bisa memverifikasinya langsung melalui aplikasi. Kita coba cek, kita keluar dulu, lalu pilih verifikasi dokumen. Pilih file dokumennya, misalnya ini, lalu klik tombol verifikasi dokumen. Ya, terlihat dokumen ini valid ya, tadi baru dibuat. Sedangkan apabila dokumen tersebut sudah diedit, sudah diubah isinya, maka nanti akan muncul pernyataan kalau dokumen tersebut tidak valid. Ya. Baik dokter, IC digital bisa diakses dari perangkat apapun. Bisa dari ponsel, tablet, maupun komputer dan laptop. Langsung dari browser tanpa perlu mengunduh dan menginstal apapun. Link aplikasinya ada di deskripsi video ini ya dokter, bisa langsung coba dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Insya Allah nanti akan saya jawab ya. Semoga aplikasi ini bisa membantu dokter sekalian dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih lengkap, dan lebih aman untuk pasien ya. Terima kasih dokter, sampai jumpa.